ada yang kamu nggak ngerti, catat aja. Catat saja, ada banyak istilah-istilah baru mungkin yang perlu penjelasan lebih lanjut. Kalian kalau belum paham ya, dicatat dulu ya. Jadi apa ini yang mau kita bahas pagi ini? Teknik, namanya teknik ya, berarti saya akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan pada patologi. Patologi berarti pada kelainan ya, pada kelainan. Teknik yang untuk mengetahui ada kelainan eh, pada tingkat molekuler seperti itu ya. Pada tingkat molekul berarti nggak kelihatan ya dengan pemeriksaan biasa seperti itu ya, pemeriksaan fisik biasa. Kita harus melihat pada tingkat molekul, berarti ini cukup canggih juga gitu ya teknik. Tingkat molekul berarti di dalam selnya gitu ya. Nah, berbasis in vivo, artinya in vivo itu artinya pada makhluk hidup seperti itu ya. Jadi teknik ini untuk melalui mengetahui kelainan molekul pada makhluk hidup, dalam hal ini hewan atau manusia yang mengalami keganasan gitu, kanker ya. Oke, kita akan lihat. Agak rumit dan canggih sebenarnya ya. Tapi ini sudah lazim di penelitian. Kita lihat penelitian ini. Ada, kalau bicara patologi, ada patologi in vivo levelnya ya, pada dalam tubuh yang hidup kita mengamati molekul dan sel ya, molekul dan sel yang spesifik yang ingin kita ketahui dalam tubuh hidup. Kalau patologi pada tingkat yang lebih dalamnya lagi, pada tingkat jaringan atau sel, kita mengamati sel dan molekul pada jaringan yang difiksasi dan diwarnai. Berarti kita ambil dari makhluk hidupnya jaringannya, kemudian difiksasi, distabilkan jaringannya, tidak berbentuk, kemudian diwarnai. Kita bisa mengamati sel-sel dan molekul tertentu yang terjadi. Ini pada tingkat yang lebih dalam lagi yaitu patologi molekuler seperti yang kita ada pada judul tadi ya, patologi molekuler. Kita mengamati sel dan molekul pada jantung yang hidup. Tadi yang jaringan nggak hidup ya, tapi yang in vivo dan molekuler mengamati sel dan molekul pada jaringan tubuh yang hidup. Kita lakukan gimana mengamatinya dengan teknik yang namanya teknik imaging atau bahasa Indonesianya pencitraan ya. Jadi bukan pencitraan, kalau bahasa gaulnya lain lagi ya. Citraan, kalau di sini pencitraan harus ya imaging, melihat, mengamati. Oke, nah kita lihat fokusnya di sini adalah bagaimana pengamatan atau pencitraan molekuler ini. Apa sih dasarnya? Dasarnya ya ilmu biomolekuler yang terkini seperti itu ya. Karena sudah perkembangannya ilmu analisis molekuler ini sudah sangat luar biasa dengan adanya namanya metode omics. Metode omics itu kita mengamati banyak molekul dalam mungkin bisa ratusan ribuan atau eh, dengan satu kali pemeriksaan seperti itu ya, pada yang namanya pemeriksaan omics. Jadi ada yang namanya proteomics, di mana kita mengamati berbagai ratusan atau ribuan protein dalam satu waktu ya, pada suatu jenis sel atau jaringan atau makhluk hidup. Tadi kan ada 3 level itu ya pengamatannya, pada makhluk hidup, pada jaringan atau sel, dan pada tingkat molekuler. Nah, kalau proteomics itu ada teknik untuk mengetahui protein ya,
jumlah besar secara bersamaan pada transkriptomics itu mengetahui mengukur ya mRNA ya, metode omics ini analisis molekul skala besar. Kemudian ada metode sequencing. Sequencing ini untuk mengetahui urutan basa DNA ya. Untuk dan dua metode ini, metode omics dan sequencing ini menjadi dasar dari mengetahui kunci mekanisme penyakit dan molekul apa saja yang berperan sebagai penanda atau biomarker penyakit tersebut. Jadi kalau ada, katakanlah ada orang normal, manusia sehat, kemudian ada satu orang lagi dia menderita, atau mungkin pada orang yang sama ya, orang yang sama katakanlah dia menderita kanker keganasan pada kulit misalnya. Jadi kan tidak semua kulitnya yang mengalami keganasan ya. Ada jaringan yang mengalami kanker kulit, ada jaringan kulit yang sehat. Nah, kalau kita ambil jaringan yang mengalami keganasan tersebut, kemudian kita ambil juga jaringan kulit yang sehat, kita bisa bandingkan gitu ya. Dengan metode omics dan sequencing ini, kita bisa bandingkan pada jaringan kanker kulit orang ini, protein-protein apa saja yang diekspresikan. Pada jaringan kulit sehatnya, protein apa yang diekspresikan. Nah, itu dengan teknik proteomics. Kita bisa bandingkan, oh ternyata pada kanker kulit, protein yang meningkat itu jenisnya ini dibandingkan dengan protein pada kulit yang normal. Seperti itu. Dan juga dengan teknik omics lainnya, kita bisa cek pada kanker kulit ini mRNA yang meningkat itu gen apa saja dibandingkan dengan gen normal, atau yang menurun apa saja mRNA-nya, kadarnya seperti itu ya, ekspresi. Nah, dengan membandingkan omics atau juga sequencing mengetahui ekspresi gen ya pada jaringan yang sehat dibandingkan dengan jaringan yang sakit, itu kita jadi tahu oh ternyata ada gen-gen atau molekul-molekul tertentu atau protein tertentu, sekresi tertentu yang bisa dijadikan penanda ini. Oh, ini beda. Pada jaringan sehat tuh ini yang meningkat atau ini yang menurun. Sehingga itu kita jadikan target ya. Target molekul kita untuk mengetahui mekanisme terjadinya keganasan tersebut. Karena dia berbeda dari jaringan yang sehat ya kan. Nah, kalau udah ketemu target molekulnya tersebut dari proses omics dan sequencing tadi, maka dengan sehat pasti ini nih molekul ini yang berperan dalam menimbulkan keganasan. Ya, tidak bisa langsung disimpulkan seperti itu ya. Harus ada proses lanjutan, proses analisis tambahan. Jadi analisisnya kita lakukan pada hewan model seperti itu ya. Jadi udah tahu pada jaringan manusia mana biomarker yang bisa potensial ya, protein atau gen yang berbeda ya dibandingkan jaringan sehat dibandingkan jaringan sakit, terus kita bawa, kita periksa lagi molekul atau gen tersebut pada hewan model untuk analisis lebih lanjut. Kenapa pada misalnya apa sih peran gen atau molekul tersebut pada kanker kulit tadi misalnya, apa sih peran dengan detail itu kita analisis pada hewan. Jadi untuk menganalisis pada hewan model tersebut, kita perlu mempelajari bagaimana tadi ya perubahan yang melibatkan biomarker gen atau molekul tadi, bagaimana prosesnya terjadi perubahan pada sel dan pada molekuler pada si sel jaringan dan hewan tersebut. Ada urutannya seperti itu ya, dari jaringan sakit, jaringan sehat dibandingkan omics, sequencing, kemudian kita analisis lebih lanjut pada hewan model, mekanismenya seperti apa, dari normal sehingga terjadi keganasan, seperti itu ya. Nah, itu dasar dari pencitraan molekuler.
Nah, kalau kita mau menganalisis pada hewan tadi ya, di ada metodenya gitu ya untuk melihat, ada metodenya untuk melihat proses yang terjadi pada secara in vivo pada hewan tersebut. Metodenya apa saja untuk melihat perubahan tersebut ya pada tingkat sel, tingkat molekuler ya itu yang akan kita pelajari pagi ini. Kita lihat. Saya agak kesulitan ini ya. Ubah slide ke slide berikutnya. Udah bisa lihat yang ini? Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi kan dasarnya sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya lagi ya. Jadi apa sih manfaatnya kita melihat ekspresi dari molekul atau gen atau sel, bisa juga sel pada makhluk hidup? Apa manfaatnya tadi ya? Mungkin udah ketahui mengetahui ekspresi, bagaimana ekspresi berbagai gen, protein, dan jalur-jalur sinyal biologis yang terlibat dalam penyakit dan respon dari pejamu. Pejamu ini ya makhluk hidupnya. Jadi apa saja gen, protein, dan persinyalannya atau jalur biologis dalam timbulnya sesuatu. Dan apa saja gen, protein yang terlibat dalam respon terhadap penyakit tersebut. Dan di sini ada kata-kata koordinasi, artinya gen dan protein itu diamati eh, bagaimana perubahannya ya terkoordinasi, ada kaitannya nggak gitu ya satu sama lain. Jadi ujung-ujungnya ini kita melakukan visualisasi atau pencitraan, bisa melihat melihat gen protein yang terlibat tersebut. Kemudian kita melakukan karakterisasi, mengetahui sifat-sifatnya, jumlahnya. Kemudian kita mengukur molekul target tadi untuk diagnosis dan terapi. Jadi manfaatnya kita bisa memperoleh informasi untuk diagnosis dan terapi. Nah, proses ini tergantung pada interaksi berbagai jenis sel yang ada di jaringan ataupun sel yang direkrut, ditarik ke jaringan dari daerah lain. Maka pencitraan langkah yang terjadi pada tubuh yang hidup akan memberi informasi yang tidak dapat dianalisis pada jaringan yang dieksisi. Jaringan yang dieksisi artinya jaringan yang diambil, jadi bukan diamati, tidak dalam tubuh lagi ya, sudah dalam kondisi terpisah dari tubuh gitu ya, jaringannya beda. Kalau pada makhluk hidup prosesnya informasinya tentu lebih kompleks ya dibanding kalau kita hanya mengamati jaringan di bawah mikroskop. Karena pada proses makhluk hidup, intersel ya, perubahan sel, molekul, pergerakan yang bisa kita lihat itu istilahnya real time ya kan, real time. Itu informasinya akan berbeda dengan yang kita amati dari jaringan yang udah bisa dan tutup. Nah, oke. Kita lihat ya teknik, karena kita bicara teknik tadi ya, berarti ada metodenya. Metode apa saja yang digunakan di sini ya, untuk pengetahuan kita nih berarti ya. Nah, mungkin nanti kalian sebagai sarjana ilmu biomedis, mungkin akan bersentuhan ya dengan metode ini kalau kalian bekerja di sakit, atau di laboratorium, atau di pusat-pusat penelitian ya, atau di perusahaan mungkin ya.
ya perusahaan biomedis, maka perlu mengenal ya. Jadi perlu mengenal istilah ini, teknik ini seperti itu ya. Jadi metode kita lihat yang pertama yaitu metode pencitraan anatomis. Ini kita mau melihat anatomi, eh, pada makhluk hidup ya. Jadi bukan pada spesimen lagi. Jadi tentunya ada namanya ini ya. Sebenarnya untuk pencitraan anatomis ini dari tahun 80-an sudah dikembangkan itu yang namanya positron emission tomography atau PET. Ini kita bisa melihat pada makhluk hidup perubahan biokimia dalam tubuhnya. Bagaimana kita bisa melihat perubahan biokimia dalam tubuh makhluk hidup? Di sini digunakan zat radioaktif, gitu ya. Zat radioaktif yang disebut dengan pelacak ini namanya fluorodeoksiglukosa. Jadi ini semacam molekul gula ya. Molekul gula yang ditempelkan zat radioaktif sehingga bisa dilacak. Ini menunjukkan indikator fungsi metabolik. Jadi karena molekul glukosa itu dipakai di jaringan, metabolisme di jaringan yang sumber energi, maka dengan alat PET ini, PET ini bisa dilacak di jaringan mana saja yang mengambil glukosa yang banyak gitu ya. Karena kelihatan nanti secara radioaktif glukosanya bertumpuk di jaringan yang mana. Misalnya diambil lebih banyak oleh jaringan, atau diambil lebih banyak oleh bagian tertentu dari otak. Bisa dilihat ya pada makhluk hidup. Metode lainnya apalagi? Pencitraan anatomis ini contohnya MRI ya. Ini juga PET ini nggak hanya pada hewan ya, pada manusia sudah digunakan untuk diagnosis. MRI juga digunakan diagnosis ya. Di berbagai rumah sakit banyak ini dipakai magnetic resonance imaging atau MRI. Ada X-ray yang kalian udah familiar mungkin ya. X-ray ini apa? Ronsen, ya foto ronsen gitu ya. Kemudian ada namanya CT atau computed tomography, ada namanya ultrasound atau ultrasonografi ya. Misalnya yang untuk apa USG ini ultrasound. Untuk yang sehari-hari dipakai untuk melihat anatomi dari janin ya kan. Jadi ibu hamil di USG, kamu secara anatomis langsung kelihatan oh ini kepala janinnya, badan janinnya, bahkan bisa melihat dan mengukur besar janin, bisa melihat gerakan janin ya kan. Bahkan ada USG yang 4 dimensi, bisa kelihatan ini janinnya di dalam perut lagi tersenyum atau lagi manyun, bisa kelihatan ya. Tekniknya ultrasound sekarang ya. Kemudian di antara MRI ya, MRI dan CT ini bisa dipakai namanya agen kontras molekuler untuk menunjukkan perbedaan fungsi jaringan pada dalam keadaan normal atau sakit. Jadi dimasukkan misalnya ada CT scan itu ya, CT scan dengan kontras, artinya dimasukkan zat yang dapat menunjukkan warna yang berbeda kalau ketika dilakukan pencitraan ya, dilihat X-ray gitu ya. Jadi jaringan yang normal dan jaringan yang sakit, distribusi agen kontrasnya akan kelihatan berbeda. Nah, kita lihat yang namanya PET tadi ya, positron emission tomography. Ini teknologi pencitraan yang non-invasif, berarti tidak merusak jaringan ya, tidak merusak jaringan, tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, non-invasif.
Non-invasif ini untuk mengetahui proses metabolik ya. PET ini mengetahui proses metabolik, fisiologis, dan biokimia secara in vivo. Apa saja yang bisa kita mendapatkan informasi dari penggunaan PET ini, yaitu mengenai ekspresi reseptor, distribusi reseptor, perubahan metabolik, pelepasan neurotransmitter, perubahan ekspresi gen di otak. Nah, sistem PET untuk hewan kecil, berbagai pelacak atau prop PET untuk meneliti tikus dan mencit telah tersedia dan banyak penelitian biomedik dasar menggunakannya dalam dekade terakhir. Jadi mungkin alatnya kita belum punya. Minimal kita tahu dulu ada metode ini ya. Nah, penelitian biomedik dasar pencitraan pada. Terus apa sih prinsipnya penggunaan supervision tomography? Jadi alat ini semua tergolong dalam alat kedokteran nuklir. PET, kemudian ada yang satu lagi juga namanya masih emission tomografi juga, tapi di sini pakai single photon atau SPECT. Kalau PET positron emission, kalau ini single photon emission. Nah, di sini prinsipnya adalah alat ini menggunakan pelacak berlabel zat radioaktif yang nantinya akan menghasilkan data 3 dimensi. Jadi kenapa bisa kita dapat pencitraan PET? Karena ada emisi bersamaan dua sinar gamma ketika positron dihilangkan dari pelacak radioaktif ketika mencapai jaringan pada subjek atau pasien. Banyak senyawa dan obat dapat disintesis dengan atom radioaktif yang dideteksi PET. Jadi pasien atau hewannya itu bisa dimasukkan obat ya, obat atau senyawa dalam tubuhnya yang sudah dicantelin zat radioaktif. Ini akan bisa dilihat dengan PET kemana saja sebarannya ya, di dalam tubuh. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan PET, kita bisa lihat pada skala milimeter. Kalau pada pemeriksaan lain yaitu MRI, skalanya 10 mikron, lebih detail lagi. Tapi kelebihan dari PET ini adalah kita melihat rekonstruksi 3 dimensi sehingga dapat memberikan informasi mengenai lokalisasi agen transmolekuler. Ini apa ilustrasinya ya? Ilustrasinya misalnya sel limfosit T. Sel limfosit T ini dapat menginfiltrasi tumor seperti itu ya. Kemudian kalau coba kita lihat ya, contohnya yang pertama ini radionuklida itu yang label tadi ya, label radioaktif tadi, atom radioaktif tadi kita cantelkan ke antibodi sehingga menjadi namanya radiolabel antibodi, antibodi yang udah dilabel dengan atom radioaktif gitu ya. Kemudian antibodinya bisa disuntikkan ke pasien yang mengalami tumor gitu ya. Nah, antibodinya oke. Nanti antibodi itu antibodinya kalau bisa mengenali sel T seperti itu ya, seperti ini. Nah, untuk sel T yang menginfiltrasi sel tumor, nanti antibodinya akan terlihat secara radioaktif di jaringan tumor tersebut. Ini nah dari kita lihat ada disuntikan, terus dari pembuluh darah ini sel T sel T ya, yang tercantal dengan antibodi. Jadi bisa kalau memang ada tumor, kan kita lihat sinyal radioaktif tadi akan banyak di daerah tubuh tersebut. Bisa kita amatin.
Kemudian selain antibodi yang dilabel atom radioaktif ini juga bisa fragmen dari antibodi atau molekul tertentu yang menjadi target kita. Bisa molekul tertentu yang diekspresikan pada tumor atau apa tadi yang bisa dilabel glukosa dan sebagainya yang mungkin akan diserap oleh tumor. Bisa juga yang di sini apa ini ya, sel T ya. Sel T yang diberi penanda namanya reporter gene dimasukkan ke dalam tubuh, dia akan reporter gene ini kan sel T ini akan menginfiltrasi tumor dan oke, sama ya prinsipnya. Jadi kalau sudah berlabel bisa dicitrakan. Atau labelnya itu tidak mesti bentuk radioaktif ya, labelnya bisa dalam bentuk reporter gene. Reporter gene ini bisa di, uh, dideteksi juga gitu ya dengan PET imaging. Jadi lokalisasi dari label tadi menunjukkan ada konsentrasi uh, yang tinggi gitu ya, konsentrasi yang tinggi dari molekul target kita itu. Itu bisa menunjukkan adanya keganasan, inflamasi atau peradangan. Atau ini GVHD ini pada orang yang menerima jaringan transplantasi. Jadi kapan kita gunakan pencitraan PET ini untuk memantau bagaimana respon seseorang terhadap kemoterapi, radioterapi, terapi molekuler, imunoterapi, atau transfer sel adoptif ini transplantasi maksudnya. Kalau mau baca agak kompleksnya itu saya ada sertakan referensinya di sana. Ini contoh bagaimana kita memanfaatkan pencitraan molekuler pada keganasan yang disebut glioma. Glioma ini kanker ya, kanker otak. Kanker otak primer artinya memang berasal dari jaringan otak, paling sering dan ganas dan prognosisnya itu jelek, artinya peluang sembuhnya rendah. Kemungkinan pasiennya tidak bisa bertahan hidup. Jadi karena dia di otak ini ya bagaimana dokter mengamati kalau dia di dalam otak kita namanya tengkorak, sulit ya. Nah, jadi ini perlu pencitraan molekuler pada keganasan seperti ini. Jadi glioblastoma. Glioma ini banyak macamnya. Kalau yang derajatnya tinggi berarti buruk gitu ya. Kanker. Itu disebut contohnya glioblastoma atau singkatannya GBM. GBM atau glioblastoma ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam lagi gitu ya. Tergantung bagaimana karakteristiknya nih, secara selulernya, secara klinisnya, kemudian penanda yang diekspresikannya apa, gen molekul yang diekspresikan dalam si glioblastoma itu apa. Kemudian pada pencitraan otak yang kita temukan seperti apa gambarnya, bisa dikelompokkan macam-macam dari glioblastoma. Nah, kenapa perlu dokter mengelompokkan macam-macam jenis glioblastoma atau kanker otak ini? Untuk menentukan kira-kira yang mana yang berespon ya. Jadi beda jenis kanker, beda respon itu. Beda juga luarannya pada pasien gitu ya. Luarannya artinya sini tingkat kesembuhannya berbeda. Nah, ini kita ambil contoh kasusnya glioma ini ya untuk pemanfaatan pencitraan molekuler tadi. Jadi katanya pada glioblastoma itu sudah dikembangkan penanda molekuler ya, penanda molekulernya sudah diketahui sehingga dari sana dikembangkan terapinya yang terarah sesuai apa temuan molekuler tadi dan sudah diteruskan jadi uji klinis. Untuk pengobatan tengah diujikan.
Untuk visualisasi dari molekul-molekul spesifik yang kita targetkan pada glioma ini, teknik pencitraan yang dilakukan itu tidak hanya satu macam ya, bisa digunakan beberapa macam sekaligus. Ada yang namanya yang tadi kita bahas ya, PET digunakan pencitraan glioma, SPECT juga, kemudian ada namanya near infrared fluorescence, bioluminescence imaging atau BLI, bioluminescence imaging dan MRI. Jadi satu keganasan itu bisa divisualisasi dengan banyak teknik ya, tergantung molekul apa yang mau dilihat. Ya. Jadi berbagai molekul yang ingin diteliti itu bisa kita lihat melalui pencitraan, berbagai pencitraan memandu terapi. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya yang ini berarti namanya kanker otak, berarti ini pencitraan pada tengkorak dan otak. Pada manusia, kalau yang di bawah ini pada model hewan ya, pada model hewan. Jadi kita lihat ini masih hidup ya, ini orangnya masih hidup, hewannya masih hidup. Kita lihat ada apa? Sinyalnya berbeda warnanya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, dan tampak glioma atau benjolan tumornya ini ya, ada panah itu berbeda kan warnanya dibanding jaringan di sekitarnya. Intensitas sinyalnya berbeda. Juga ada panah-panah itu ya. Itu menunjukkan setelah terapi kita bisa mengukur besarnya glioma tadi berubah nggak pas setelah diberikan terapi. Ya. Bisa kita lakukan pencitraan. Nah, ya, ini apanya ini ya? Ini contoh-contoh target molekul ya. Jadi nggak cukup sebagai apa ya, pengetahuan aja. Ada banyak target molekul yang jadi uh, target terapi pada kanker otak atau glioblastoma. Ya. Ini molekul targetnya yang mungkin berperan dalam, yang diduga berperan dalam keganasan tadi. Nah, kalau targetnya misalnya ada mutasi sini pada IDH itu ada enzim ya isocitrate dehydrogenase. Jadi tergantung molekular targetnya kita lihat platform pencitraannya itu berbeda-beda. Kalau kita mau lihat VEGFR ini apa? Vascular endothelial factor receptor 2 ya. Imaging platformnya ada PET, SPECT, ada molekular MRI. Nah, ini sudah pada tahap preklinik, artinya pada hewan sudah bisa dilakukan pencitraan. Pada tahap subkutannya artinya tumornya tadi kita lihat ya, ini sebenarnya kanker otak. Tapi kalau pada tikusnya kita lihat ditumbuhkannya tidak di bagian otak tikus ya, ini ada di badannya. Jadi ini namanya apa sel tumor manusia tadi ditumbuhkan di subkutan, subkutan dari hewan coba. Tumbuh nggak dan bisa dicitrakan. Itu namanya uji preklinik yang ditanamkan subkutan. Ada juga uji preklinik pas sel tumor manusia tadi ditumbuhkan di, kalau tumor otak berarti ditumbuhkan di otak tikus juga seperti itu. Itu namanya eh, apa ya? Transplantasi ortotopik pada jaringan yang sama. Jadi kalau asal keganasannya dari otak, ditumbuhkannya di otak eh, hewan juga, itu namanya transplantasi ortotopik. Kalau ditumbuhkan misalnya jaringan kankernya berasal dari otak, terus ditumbuhkan di bawah kulit chip, itu namanya transplantasi subkutan. Jadi ada urutannya. Coba dulu di subkutan, terus ortotopik atau sesuai jaringan tubuh asalnya si tumor, kemudian baru dilanjutkan ke uji klinis. Jadi kita lihat peran pencitraan itu ada di awal gitu ya untuk mengetahui ekspresi dan distribusi dari molekul-molekul target.
ada kelainan yang kita. Nah, apa sih untungnya melakukan pencitraan molekuler dibanding pencitraan konvensional? Pencitraan konvensional ini yang pakai sel biasa, ya, sel biasa. Tidak langsung mentarget molekul gitu ya, yang kita nggak langsung lihat molekul. Nah, jadi tentu ya keuntungannya kita bisa langsung lihat molekulnya, kita bisa langsung lihat respon terapinya ya, kecil atau besar si tumornya. Dan risikonya minimal pada pasien. Manfaat lainnya bisa dilakukan pemeriksaan serial. Serial itu artinya apa? Serial itu artinya berurutan ya, ya beberapa kali dalam rentang waktu tertentu untuk mengikuti perkembangan atau perjalanan penyakitnya. Nah, manfaat lainnya adalah bisa menunjukkan penanda prognostik dan prediksi untuk membantu pasien mana yang sesuai untuk dapat terapi molekuler yang tertarget atau terarah. Kemudian, pencitraan molekuler ini dapat dilakukan secara rutin untuk mengembangkan obat anti kanker atau agen imunoterapi, karena kita dapat memantau dengan akurat farmakodinamik dan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat pada tumor. Berapa banyak obat yang mencapai tumor itu bisa kita lihat secara akurat ya. Dan kita masuk tadi pencitraan anatomis ya. Jadi secara anatominya kita bisa lihat pada tingkat molekul sel dan molekul. Yang kita lihat pencitraan optik namanya. Pencitraan optik, kalau optik itu arti asal katanya apa? Yang tahu? Stop dulu. Ada yang tahu optik itu artinya apa? SMA udah belajar. Optik itu artinya cahaya. Ya, jadi pencitraan manfaat cahaya. Kan kita lihat panjang gelombang cahaya yang bisa dimanfaatkan untuk visualisasi molekul. Jadi ada namanya pencitraan optik dengan teknik bioluminesensi dan fluoresensi. Dan ini bisa kalian lakukan sebenarnya di labor ya, karena tergantung ada alatnya atau tidak ini, karena tidak secanggih dan semahal pencitraan anatomis tadi sebenarnya. Bioluminesensi dan fluoresensi kamu bisa lakukan pada teknik in vitro, pada sel kultur bisa ya, pada hewan hidup bisa. Jadi hewan atau sel kita pasang namanya indikator bioluminesen. Kalau fluoresensi penandanya dapat dimasukkan sebagai pewarna eksogen atau direkayasa secara genetik dalam sel. Kedua metode ini dipakai luas pada berbagai disiplin. Kita lihat contohnya. Pencitraan bioluminesan ini bisa diterapkan pada penelitian infeksi, respon penjamu terhadap infeksi, penggantian sel darah, dan sebagainya. Manfaatnya kalau kita lakukan pencitraan optik ini. 3 alasan menggunakan pencitraan pada model hewan dan penyakit manusia, supaya dapat dikembangkan reagen untuk klinis untuk mempelajari biologi dari mamalia,
untuk evaluasi agen baru atau dalam proses penemuan obat drug discovery. Nah, kita lihat teknik pencitraan bioluminesensi in vivo atau BLI. Apa ini bioluminesensi in vivo? Jadi kita bisa melacak sel. Selnya ada di mana aja, bergerak kemana saja, gitu ya, dalam tubuh. Sel kanker, sel imun, sel punca, sel-sel lainnya dapat kita lihat, kita citrakan berulang kali pada hewan yang berukuran kecil ya, seperti mencit, tikus. Caranya ada yang namanya gen luciferase. Gen luciferase ini kita transfeksi, kita masukkan ya ke sel lain yang sesuai. Jadi kan nanti sel lain itu akan mengekspresikan luciferase dengan stabil. Artinya kalau sel membelah, sel anaknya juga mengekspresikan luciferase gitu ya. Sel yang mengekspresikan luciferase ini kemudian kita injeksi pada hewan, kemudian dapat kita ambil gambarnya pada waktu yang ditentukan. Dari metode ini kita dapat informasi bagaimana jumlah sel, bagaimana sebaran sel di dalam tubuh hewan. Jadi kita bilang tadi untuk bioluminesensi ini kita pakai gen luciferase. Apa itu luciferase? Luciferase itu adalah sebuah enzim. Teknik bioluminescen ini menggunakan protein atau enzim luciferase. Luciferase ini tidak perlu radiasi untuk menghasilkan cahaya. Enzim ini menghasilkan foton atau cahaya melalui oksidasi molekul substrat kecil yang disebut luciferin. Jadi namanya enzim, enzim kan bekerja pada substrat ya. Jadi kalau ada luciferin, maka dia akan mengkatalisis si substratnya tadi kan. Dalam proses dia mengkatalisis substratnya tadi, dilepaskanlah foton atau molekul yang dapat dideteksi sebagai cahaya ya. Nah, enzim luciferase ini dapat kita ekspresikan pada berbagai sel dan jaringan. Kalau kita jaringan atau sel tadi kita tambahkan substratnya, yaitu luciferin, maka jaringan atau sel tadi akan bercahaya. Ya. Dari cahayanya kita deteksi, bisa kelihatan posisinya di mana. Ya. Nah, dari cahaya tersebut kita dapat mengamati gerakan sel, pola ekspresi gen, dan aktivitas biomolekul pada jaringan dan organisme hidup. Cahaya bioluminescen ini dapat dideteksi pada kedalaman beberapa sentimeter. Limit sebenarnya tergantung intensitas sinyal dan sensitivitas detektor. Intensitas sinyal maksudnya intensitas cahaya yang dihasilkan. Jadi maksudnya, oke, kalau sel yang mengekspresikan luciferase tadi banyak di suatu daerah, kemudian kita berikan substratnya luciferin, itu intensitas sinyalnya juga akan lebih tinggi, cahaya yang kita deteksi tinggi dari jarum. Dan detektor, jadi cahaya ini tidak bisa dengan mata ini ya, langsung harus butuh alat ya, detektor. Kalau detektornya sensitif ya, dia bisa melihat intensitas sinyal yang lemah, bisa dilihat ya kalau alatnya sensitif. Sering digunakan pada hewan pengerat, mencit, ya hewan-hewan kecil, karena tadi kedalaman yang bisa dideteksi tadi beberapa sentimeter. Kan kita lihat tadi enzimnya. Nah, luciferin ini substratnya ya. Jadi enzim kerja mengkatalisis substrat. Di alam ada banyak pasangan enzim luciferase dan substratnya luciferin. Ada banyak pasangan.
luciferase, luciferin, tergantung spesies yang menghasilkannya gitu ya. Pasangan bioluminescent yang paling banyak digunakan untuk pencitraan in vivo adalah luciferase dan luciferin dari kunang-kunang atau firefly yang disebut dengan F-Lux ya, F-Lux dan D-luciferin. Jadi nama enzim luciferase dari kunang-kunang ini disebut F-Lux. F itu untuk firefly. Firefly luciferase. Substratnya D-luciferin. Dua-duanya ada di pada kunang-kunang. Jadi kalau kamu oke, saya stop dulu. Coba kasih reaction siapa yang pernah melihat kunang-kunang secara langsung. Coba raise hand. Raise hand. Oh, Adam udah pernah lihat kunang-kunang ya. Kalau di kota susah ya. Siapa yang pernah lihat kunang-kunang dalam hidup? Saya ngomong kunang-kunang tapi nggak ada satupun dari kalian yang pernah lihat. Kunang-kunang ini apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kunang-kunang ini semacam serangga yang bisa terbang di malam hari dan menghasilkan cahaya di ekornya. Pernah nggak lihat serangga kecil yang bercahaya ekor? Belum pernah. Ya ampun. Ya, mungkin Tapi boleh pun pernah lihat di film itu, Bu. film-film ya atau di kartun gitu ya. Atau biasanya kartun apa anime Jepang itu ya sering melihatkan kunang-kunang di musim panas. Musim panas biasanya ya dia. Kalau di tempat kita tuh mana kita lihat harus di kampung-kampung ya, mungkin di kota nggak ada lagi. Jadi ada peneliti yang penasaran, ini kenapa hewan ini bisa bercahaya badannya gitu atau ekornya kok bisa bercahaya? Teliti ternyata si kunang-kunang ini dia punya enzim luciferase dalam tubuhnya dan yang disebut F-Lux tadi. Dan di dalam tubuhnya juga ada substratnya si D-luciferin tadi. Jadi ada enzim, ada substrat, dia bereaksi, hasilkan cahaya. Tapi cahaya itu kan intensitasnya lemah ya. Jadi hanya kelihatan kalau malam hari ketika nggak ada cahaya lain. Intensitas yang lemah tadi baru kelihatan dari tubuh si. Nah, si peneliti berpikir, kan diisolasi itu dari kunang-kunang enzim dan luciferinnya. Penelitinya berpikir, ini bisa dimanfaatkan nih kayaknya enzim dan luciferin ini ya. Kalau kunang-kunang bisa manfaatkan, ya akhirnya diambil dan diambillah enzim kunang-kunang ini bersama luciferinnya dimasukkan ya istilahnya ditransfeksi, bukan enzimnya dan luciferin, bukan enzimnya langsung yang ditransfeksi ke dalam sel lain ya, bukan sel mamalia, bukan sel kunang-kunang, tapi gen yang mengkode enzim luciferase tadi dimasukkan, ditransfeksi ke dalam sel mamalia, sehingga sel mamalia tadi juga bisa mengkode luciferase dan menghasilkan enzim luciferase. Nah, itu idenya ya. Jadi kalau si sel tadi pada kultur itu sudah punya gen kunang-kunangnya, gen luciferase, kemudian pada kulturnya kita tambahkan luciferin, nanti selnya jadi bercahaya. Menarik kan? Ini bagus. Nah ini, tapi menariknya tidak hanya kunang-kunang yang ternyata punya enzim luciferase dan luciferin. Ada hewan lain juga ternyata ya. Nah, kita lihat sifat dari D-luciferin atau substrat itu relatif stabil dan dapat menembus sebagian besar sel dan jaringan setelah kita injeksi intraperitoneal. Intraperitoneal ini injeksinya ke rongga abdomen, rongga perut ya.
Jadi kalau sel itu mengekspresikan luciferase, tapi tidak ada luciferin di sekitarnya, tentu tidak ada bioluminesensi atau cahaya tadi. Itu namanya bio karena dihasilkan oleh makhluk hidup ya kan. Luminesen itu artinya lumi cahaya. Jadi esensi itu mengeluarkan cahaya yang dikeluarkan pada sistem yang hidup. Siapa saja yang menghasilkan bioluminesensi secara alami, ternyata selain firefly juga namanya kumbang ya. Click beetle atau sejenis kumbang, kemudian ada cacing juga, namanya railroad worm. Jadi selain ada luciferin, diperlukan juga adanya ATP dan ion magnesium sebagai kofaktor supaya reaksi luciferin luciferase tadi menghasilkan cahaya. Jadi ada kofaktor ya, ada faktor tambahan yang diperlukan yaitu ATP dan ion magnesium. Nah, sekarang kita lihat luciferase ini sudah diproduksi secara komersil dan dijual ya gennya. Gen luciferase komersil dan karakteristiknya kita lihat ya. Ada 2 jenis dari luciferase. Wah, waktunya hampir habis ya. Kalian mau ada apa ini? Jam 10 ada kegiatan apa praktikum? Iya, iya, Bu. Ada Tapi praktikum. ada, tapi sedikit lagi ya saya terangkan ya 2 slide lagi. Boleh, Bu. Menurut saya ini penting ya. Ini beberapa slide terakhir. Jadi secara umum luciferase itu ada yang disekresikan oleh organismenya, ada yang tidak disekresikan ya. Yang non secretion itu tidak disekresi tadinya, contohnya dari kunang-kunang atau firefly, dari si pansy, click beetle ini nama hewannya. Simbol gennya berbeda ya. Kalau yang dari firefly gennya diberi simbol gen luciferase-nya loop plus atau loop 2. Kalau dari R loop ini berarti beda. CBG, kamu lihat aja kodenya, simbol gennya berbeda karena dihasilkan oleh organisme yang berbeda, tapi sama-sama mengkode luciferase, gitu ya. Luciferinnya pasangannya ya. Kamu lihat bahwa luciferase dari katakanlah dari cacing ini ya, railroad worm ini, dia bisa mengkatalisis substrat luciferin dari kunang-kunang, firefly luciferin, gitu ya. Apa ini besar dari berat molekul dari gennya ini berbeda-beda. Nah, rata-rata 60-61 ya, tapi ini ada yang kecil. Kamu lihat di sini panjang gelombang ya. Panjang gelombang yang cahaya yang bisa yang dihasilkannya itu berbeda-beda sehingga warna yang kita lihat yang dihasilkan sel itu nanti berbeda-beda. Kalau firefly itu panjang gelombangnya 562 nanometer sehingga cahaya yang kamu lihat itu kehijauan ya. Ada kalau mau eh, cahaya yang dihasilkan ungu, kamu pilih yang luciferase yang dari si pensi ini ya. Kalau mau cahaya selnya biru, kamu pilih ya si biji look ini ya, 537. Jadi kamu tinggal lihat aja. Selnya mau menghasilkan cahaya warna merah, warna oranye, bisa bisa macam-macam ya, tergantung jenis luciferase yang kamu pilih nanti untuk ditransfeksi ke dalam sel. Oke, itu aja. Terus ini luciferase reporter assay. Ini bagaimana proses dari untuk menghasilkan bioluminesensi pada hewan itu ya. Jadi secara cepat aja, prinsipnya adalah intensitas cahaya yang diukur tergantung pada berapa banyak luciferase, luciferin, dan kofaktor yang ada. Ya. Jadi prosesnya itu kamu perhatikan ini ya, transfeksi itu dimasukkan dulu selnya, diinkorporasi ke dalam gen dari sel tadi, kemudian terbentuk sel lain yang stabil artinya sel anakannya juga mengekspresikan gen yang kita transfeksikan, luciferase, kemudian sel itu akan menyebar ya kan, menyebar dalam tubuh, kemudian ada reaksi LL ini luciferase luciferin,
Kalau udah bereaksi untuk muncul cahaya, lalu kita lakukan pencitraan dengan detektornya seperti itu ya. Nah, di sini tergantung sel apa yang kita transpeksi dengan si luciferase tadi. Nah, kalau selnya udah menyebar, katakanlah di sini tumor ya, pada chip ini, kita bisa lihat cahaya yang banyak ini intensitasnya. Berarti di sini banyak tumor. Ya. Enggak hanya tumor, tergantung sel apa yang prinsipnya sel yang bercahaya atau bioluminesensi ini sel target kita. Tergantung mau mengamati sel apa. Artinya kita cantelin dengan luciferase supaya bisa diamati cahaya yang muncul dan lokasi dari sel tersebut. Nah, kamu apa ya? Saya pikir ini slide yang penting yang kamu perlu pahami ya. Jadi apa lagi? Nah, ini tinggal dilihat saja bagaimana prosedur memasang tag ya, luciferase dan bagaimana pencitrakannya. Ada kamera di sini, hasil pencitraan seperti apa. Oke. Ini kamu perhatikan gambar dan prosedurnya ini ya, mungkin saya tanya pas ujian ini. Kemudian, nah ini contoh lainnya bagaimana kita ini ya antibody yang kita cantel dengan si VAC. Bisa kita lacak gitu. Oke, ini bagaimana aplikasi dari bioluminesensi ini untuk melacak sel. Oke, ini pada visualisasi ekspresi gen dengan bioluminesensi. Saya pikir itu saja untuk kuliahnya. Silakan melanjutkan ke kegiatan lain. Nanti saya kirim slide-nya ke Nesi. Kalau ada pertanyaan, catat dulu. Mungkin bisa kita bahas pertemuan tambahan atau saya balas pertanyaan secara tertulis ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.